Hai sahabat pembelajar, selamat datang di channel edukasi yang gak ngebosanin dan penuh warna. Nah, di video ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget tapi sering disalahpahami, yaitu graf. Tapi bukan grafik batang atau garis ya. Jadi ini tentang bagaimana titik-titik itu bisa terhubung dan membentuk sesuatu yang kompleks tapi juga indah banget. Nah, yuk siap-siap kita mulai perjalanan visual dan interaktif tentang dunia graf. Jadi teman-teman, kita akan belajar 15 submateri yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama sejarah graf, kedua definisi graf, 3 jenis-jenis graf, 4 contoh terapan graf, 5 terminologi dasar, 6 beberapa graf sederhana khusus, 7 graf isomorfik, 8 graf planar dan graf bidang, ke-9 graf dual, 10 lintasan dan sirkuit Euler, 11 lintasan dan sirkuit Hamilton, 12 lintasan terpendek, 13 persoalan tukang pos Cina, 14 persoalan pedagang keliling atau TSP, dan 15 pewarnaan graf. Jadi, yang pertama itu sejarah graf. Nah, teori graf pertama kali itu diperkenalkan oleh matematikawan Swiss, yaitu Leonhard Euler pada tahun 1736. Nah, persoalan jembatan Königsberg menjadi cikal bakal lahirnya teori graf. Nah, Euler ini berhasil membuktikan bahwa tidak mungkin melintasi ketujuh jembatan di Königsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Nah, solusi ini membuka jalan bagi pengembangan teori graf modern. Yang berikut definisi graf. Graf adalah pasangan himpunan, yaitu V dengan E, di mana V adalah himpunan simpul atau vertex atau node yang tidak kosong, dan E adalah himpunan sisi, edge atau arc, yang menghubungkan pasangan simpul. Nah, secara intuitif, graf adalah kumpulan titik-titik yang dihubungkan oleh garis-garis. Nah, titik-titik ini disebut simpul dan garis-garisnya disebut dengan sisi. Jadi yang berikutnya jenis-jenis graf. Nah, ada 4 jenis graf, yaitu yang pertama itu graf tak berarah, kedua graf berarah, ketiga graf berbobot, dan keempat graf sederhana. Nah, untuk graf tak berarah itu merupakan sisi yang tidak memiliki arah. Jadi, jika ada sisi dari A ke B, maka ada sisi juga dari B ke A. Nah, untuk graf berarah itu sisi yang memiliki arah. Jadi jika sisi dari A ke B, maka tidak berarti ada sisi dari B ke A. Yang ketiga, graf berbobot. Nah, graf berbobot ini memiliki setiap sisi memiliki nilai atau bobot, misalnya jarak atau biayanya. Yang keempat, graf sederhana. Nah, graf sederhana ini tidak memiliki sisi ganda dan loop atau sisi yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri. Nah, yang berikut untuk contoh terapan graf. Jadi contoh yang pertama itu untuk jaringan transportasi itu simpulnya itu di kota atau persimpangan. Nah, kalau untuk di sisinya itu jalur atau jalan atau jalur kereta api atau penerbangan. Nah, yang kedua itu jaringan sosial. Itu simpulnya itu seperti individu, diri kita sendiri. Nah, sisinya itu seperti hubungan pertemanan atau koneksi. Yang ketiga, jaringan komputer. Nah, simpulnya itu komputer atau server. Nah, sisinya itu koneksi jaringannya. Yang keempat itu penjadwalan proyek. Simpulnya itu tugas dan sisinya itu ketergantungan antar tugas. Yang berikutnya terminologi dasar graf. Pertama, simpul. Itu merupakan elemen dasar graf. Kedua, sisi. Merupakan penghubung antar simpul. Ketiga, derajat. Merupakan jumlah sisi yang insiden dengan suatu simpul. 4. Simpul bertetangga, yaitu dua simpul yang dihubungkan oleh sebuah sisi. Kelima, lintasan. Merupakan urutan simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi yang berbeda.
Keenam, sirkuit itu merupakan lintasan yang dimulai dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, kita lanjut ke beberapa graf sederhana khusus. Ada 4 graf sederhana khusus, yaitu yang pertama itu graf lengkap, kedua graf siklus, ketiga graf bipartit, dan keempat itu graf roda. Nah, untuk graf lengkap itu setiap pasang simpul dihubungkan oleh sebuah sisi. Yang kedua, untuk graf siklus itu simpul-simpul membentuk sebuah siklus tunggal. Ketiga, graf bipartit itu simpul dapat dibagi menjadi dua himpunan yang tidak saling terhubung di dalamnya. Keempat, graf roda itu graf siklus dengan satu simpul tambahan yang terhubung ke simpul di siklus. Ini merupakan contoh dari keempat graf tersebut. Jadi ada graf lengkap, ada graf siklus, graf bipartit, dan graf roda. Kita lanjut yang berikut representasi graf. Nah, representasi graf itu ada dua, yaitu matriks adjacency dan daftar adjacency. Nah, untuk matriks adjacency itu merupakan matriks persegi di mana entry I dan J adalah 1 jika ada sisi dari simpul I ke simpul J dan 0 jika tidak ada. Yang kedua, daftar adjacency itu setiap simpul memiliki daftar simpul-simpul yang bertetangga dengannya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh dari matriks adjacency dan daftar adjacency. Teman-teman bisa lihat di layar. Oke, kita lanjut yang berikut adalah graf isomorfik. Nah, dua graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpulnya dan sisi-sisinya, sehingga struktur konektivitasnya sama. Meskipun terlihat berbeda secara visual, graf isomorfik memiliki sifat-sifat yang identik. Dan teman-teman, ini merupakan contoh dari graf isomorfik. Oke, kita lanjut yang berikut, graf planar dan graf bidang. Nah, graf planar itu merupakan graf yang dapat digambar di bidang datar tanpa ada sisi yang saling berpotong kecuali di simpul. Nah, graf bidang itu representasi graf planar yang sudah digambar di bidang datar tanpa sisi berpotongan. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh dari graf planar dan graf bidang. Untuk A dan B itu graf planar dan C itu graf bidang. Oke, yang berikut kita lanjut ke graf dual. Nah, graf dual dari graf panel G adalah graf dual dari G, di mana setiap muka atau region di G menjadi simpul di graf 2 dari G, dan setiap sisi di G yang memisahkan dua muka menjadi sisi di graf dual dari G yang menghubungkan simpul-simpul yang sesuai. Ini merupakan contoh dari graf dual seperti pada gambar. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk ke lintasan dan sirkuit Euler. Nah, untuk lintasan Euler itu merupakan lintasan yang melewati setiap sisi dalam graf tepat satu kali. Nah, untuk sirkuit Euler itu merupakan sirkuit yang melewati setiap sisi dalam graf tepat satu kali dan berakhir di simpul awal. Graf memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika semua simpulnya memiliki derajat yang genap. Teman-teman bisa lihat ini contoh dari lintasan dan sirkuit Euler. Jadi A dan B itu, gambar A dan B itu graf yang mempunyai lintasan Euler. Nah, untuk gambar C dan D itu graf yang mempunyai sirkuit Euler. Dan untuk gambar E dan F itu graf yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Jadi teman-teman bisa lihat seperti pada gambar. Kita masuk yang berikut adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu lintasan yang melewati setiap simpul dalam graf tepat satu kali. Nah, kalau untuk sirkuit Hamilton itu sirkuit yang melewati setiap simpul dalam graf tepat satu kali dan berakhir di simpul awal. Tidak ada kondisi sederhana untuk menentukan keberadaan lintasan atau sirkuit Hamilton.
Jadi teman-teman, ini merupakan contoh gambar dari lintasan dan sirkuit Hamilton. Jadi untuk gambar A, itu graf yang memiliki lintasan Hamilton. Misalnya itu 3, kedua, 1, 4. Nah, untuk yang ke B itu graf yang memiliki sirkuit Hamilton. Itu 1, 2, 3, 4. Nah, yang ke C itu grafik yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Yang berikutnya, lintasan terpendek. Nah, masalah menemukan lintasan dengan total bobot sisi minimum antara dua simpul dalam graf berbobot. Algoritma populer untuk masalah ini meliputi Dijkstra dan algoritma Bellman-Ford. Jadi teman-teman, ini merupakan gambar dari lintasan terpendek. Nah, graf yang digunakan sebagai contoh untuk persoalan dari lintasan terpendek seperti pada gambar yang ditampilkan. Yang berikutnya persoalan tukang pocong. Masalah menemukan sirkuit terpendek yang melewati setiap sisi dalam graf setidaknya satu kali. Nah, ini adalah generalisasi dari masalah sirkuit Euler untuk graf yang mungkin memiliki simpul berderajat ganda. Itu persoalan pedagang keliling TSP, Traveling Salesman Problem. Itu masalah menemukan sirkuit Hamilton terpendek dalam graf berbobot, yaitu lintasan yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal dengan total bobot sisi minimum. Nah, ini adalah masalah NP-Hard yang sangat terkenal dalam ilmu komputer. Yang berikutnya adalah pewarnaan graf. Nah, proses pemberian warna pada elemen-elemen graf, simpul maupun sisi, sedemikian rupa sehingga tidak ada dua elemen yang berdekatan memiliki warna yang sama. Contohnya pada aplikasi penjadwalan dan alokasi, frekuensi, dan pembuatan peta. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh pewarnaan graf. Jadi untuk yang pertama itu A, peta, yang ke B itu peta dan graf yang merepresentasikannya, C itu graf yang merepresentasikan peta, D itu pewarnaan simpul. Nah, setiap simpul mempunyai warna yang berbeda. Contohnya itu satunya itu warna merah, duanya kuning, tiganya jingga, empatnya biru, seperti itu, dan seterusnya. Nah, yang ke E itu 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Jadi, satunya itu merah, dua kuning, tiganya kembali ke merah, empatnya biru, limanya ungu, enamnya kembali ke kuning lagi, tujuhnya kembali ke merah lagi, dan 8 kembali ke kuning lagi. Oke, baik teman-teman, karena dari tadi kita sudah menyimak materi tentang graf, jadi sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Jadi untuk soal yang pertama itu lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali itu disebut dengan lintasan apa? Jadi teman-teman bisa menjawabnya. Oke, baik teman-teman, benar sekali jawabannya. Jadi lintasan yang melewati setiap sisi tepat satu kali disebut dengan lintasan Euler. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, teman-teman, soal yang berikutnya adalah apa tujuan dari algoritma di Dijkstra dalam graf berbobot? Tujuannya apa? Jadi teman-teman, silakan dijawab ya. Jadi betul sekali teman-teman, tujuan dari algoritma di Dijkstra dalam graf berbobot adalah untuk menemukan lintasan terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dengan total bobot minimum. Oke, lanjut ke soal terakhir. Teman-teman, soal terakhirnya, apa itu graf dual dan bagaimana cara membentuknya? Betul sekali teman-teman, graf dual dari graf planar adalah graf di mana setiap muka pada graf asli menjadi simpul dan setiap sisi yang memisahkan dua muka menjadi penghubung pada graf dual. Jadi teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang graf. Nah, semoga video ini bisa bikin kamu lebih paham dan jatuh cinta sama dunia graf yang seru banget ini. Nah, jangan lupa
untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau kamu punya ide graf di dunia nyata, tulis di komentar ya biar kita diskusikan bareng-bareng. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap jadi versi terbaik dirimu.